Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what. Hai guys, kembali lagi dengan gua Kuro guys. Di kesempatan kali ini gua akan mulai bahas light novel Mao Gakuen no Futeki Gosa atau lanjutan dari anime season satunya. Gua yakin kalian semua sih udah pada nonton anime season satunya. Dan gua akan mulai dari volume 4.1 atau Arc Roh Agung. Karena volume 4-nya ada 2 part, jadi mungkin bakal panjang guys. Mari kita mulai dari prolog di volume ini. Buat kalian yang gak mau kena spoiler, bisa close video ini. Dan buat yang masih penasaran, mari kita lanjut guys. Prolog ini berjudul Ibu Roh Agung. Tepatnya di hutan roh besar Ardein 2000 tahun yang lalu, ketika seorang wanita mengucapkan suara, pohon-pohon bergetar dan menyampaikan kata-katanya ke seluruh hutan. Seorang wanita yang sangat indah dan cantik, dia adalah Reno, ibu dari semua roh. Dirinya akan memutuskan pergi ke Delzogade untuk menemui Raja Iblis yang kejam, Anos Voldigod. Saat dia berjalan, pohon-pohon pun bergoyang dan ada banyak roh titi di sekelilingnya, gadis seperti kurcaci bersayap. Saat para roh titis saling berbisik, tiba-tiba ada seorang lelaki yang muncul dari semak-semak dengan aura magis yang sangat besar. Dia adalah Nosgalia, dewa surgawi, ayah dari para dewa. Dirinya sedang mencari Reno untuk melahirkan anak dewa, karena perintah dewa adalah mutlak. Tapi Reno menolaknya, dan pohon-pohon pun menyerang Nosgalia sampai melukai tubuhnya. Tapi dengan jentikan jari Nosgalia, pohon-pohon itu berbalik menyerang Reno. Dan tiba-tiba Anos datang dari atas sambil membakar Nosgalia dengan api hitamnya guys. Tapi Nosgalia tidak bisa dibunuh, makanya Anos menyerangnya dengan kutukan sihir. Nosgalia malah tertawa sambil bilang kalau anak dewa akan segera terlahir untuk menghancurkan Raja Iblis Anos. Dan tiba-tiba saja Nosgalia tertebas pedang yang sangat hebat oleh pendekar pedang iblis terkuat, Sin Reglia, pemilik 1000 pedang yang sangat hebat. Tubuh Nosgalia pun menghilang guys. Reno, ibu roh agung pun terkesan dengan kehebatan Sin. Lalu setelah mereka sampai di Delzogade, Sin diperintahkan Anos untuk mengantar Reno kembali ke hutan Ardein dan menjaganya. Tapi setelah mereka sampai di hutan Ardein, Reno menyuruh Sin untuk pergi, karena Reno tidak butuh pengawalan. Sin yang tahu itu langsung mengulurkan pedangnya dan meminta Reno untuk membunuhnya. Karena Sin sudah diperintah Anos untuk mengawal Reno, dan tidak mungkin untuk mengabaikan perintah Anos. Reno yang sudah melihat tekad Sin akhirnya mengizinkan Sin untuk tinggal di hutan Ardein untuk menjaga Reno. Itulah isi dari prolog di volume ini guys. Dan mari kita lanjut ke cerita utamanya. Karena di serial ini ceritanya nggak terlalu kompleks, jadi gue akan rangkum poin-poin utamanya saja guys. Atau nggak terlalu detail kayak Classroom of the Elite. Di episode terakhir sebelumnya, Anos dan teman-temannya pulang ke rumah, dan seperti biasa Mama Anos selalu menyambutnya dengan heboh. Apalagi sekarang harem Anos sudah bertambah 1, yaitu Eleanor yang punya anak 10.000. Ternyata Mama Anos habis bermimpi tentang perang yang terjadi sebelumnya. Dia seperti menyaksikan langsung kejadian sebelumnya guys. Dan juga ayah Anos yang bilang kalau dirinya pernah hidup 2000 tahun yang lalu, tapi dirinya tidak ingat dengan detail soal reinkarnasinya. Walaupun Anos menggunakan mata iblisnya, dirinya juga tidak bisa melihat sosok seperti apa ayahnya dulu. Lalu dilanjutkan dengan makan bersama di rumah Anos. Dan setelah itu Anos dan teman-temannya berkumpul sambil minum alkohol sampai mabuk guys. Tanpa sepengetahuan orang tua Anos tentunya. Di sini banyak adegan-adegan konyol sebenarnya guys, tapi gue ngerangkum sih. Dan saat itu juga adegan bucin Misa dan Rai berlangsung di halaman rumah Anos. Dan keesokan harinya kelas di Akademi Raja Iblis dimulai seperti biasa. Dimulai dengan pertukaran siswa antara Azezon dan Dilhaide. Siswa itu adalah Eleanor dan Zezia. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan guru yang bernama Eldemade. Dia adalah Raja Kematian yang sekarang tubuhnya sedang dirasuki oleh Nosgalia. Dan Anos tahu akan hal itu. Setelah itu, dirinya menjelaskan tentang sejarah 2000 tahun yang lalu dan memberitahu semua siswa kalau Raja Iblis yang sebenarnya adalah Anos Voldigod. Jelas semua siswa terkejut dan tidak bisa menerimanya guys. Karena semua orang di generasi sekarang sudah meyakini kalau reinkarnasi Raja Iblis akan lahir dari keluarga bangsawan yang memiliki darah iblis murni, bukan darah campuran seperti Anos. Guru itu terus meyakinkan para siswa kalau Raja Iblis yang sebenarnya adalah Anos dengan menceritakan kekejaman Anos di masa lalu.
Dia sangat ingin memberitahu kalau Anos adalah Raja Iblis yang sangat kejam. Para murid pun meminta Eldemade untuk membuktikannya. Lalu Eldemade membuat kontrak sihir Zack di depan para siswa. Dan ternyata Melheis, Ivis, Idol juga ikut menyetujui kontrak itu. Setelah melihat itu, para siswa tidak bisa berkata apa-apa, tapi Anos maju ke depan dan menghentikan Eldemade. Karena sudah terlalu berlebihan guys. Anos bilang zaman ini sudah tidak membutuhkan Raja Iblis lagi karena kedamaian sudah datang. Jadi siapapun Raja Iblisnya, Anos tidak peduli. Dirinya sekarang hanyalah seorang murid. Anos juga meminta para siswa untuk merahasiakannya dulu. Lalu Anos berbisik ke Eldemade untuk apa dirinya datang ke sini. Eldemade bilang dia hanyalah iseng. Anos tahu kalau dia adalah Nosgalia, dewa surgawi. Lalu Nosgalia pun memulai pelajarannya dengan menceritakan sejarah yang sebenarnya 2000 tahun yang lalu antara perang Raja Iblis dengan para dewa. Yang dimana pada saat itu dewa kehancuran Abernethy jatuh di tempat ini. Dan membuat keseimbangan dunia tidak lagi stabil karena dewa Abernethy yang mengendalikan kematian dijatuhkan oleh Anos. Dan diubah menjadi Delzogade atau kastil Raja Iblis itu sendiri dengan pedang Venus Donor. Akibatnya, iblis dan manusia sulit untuk mati di zaman sekarang. Tak lama kemudian, Nosgalia menunjukkan sosok dewanya sambil mengumumkan kalau anak dewa akan segera bangkit. Para murid pun sampai tidak bisa bernafas karena Nosgalia. Dan Anos dengan pedang Venus Donornya segera menusuk Nosgalia guys, sehingga Nosgalia tidak bisa meregenerasi muasalnya. Tapi Anos sengaja tidak melenyapkannya, karena kalau Nosgalia lenyap, dunia akan hancur. Dan Nosgalia pun menghilang dari tubuh Eldemade. Setelah itu, teman-teman Anos berkumpul untuk membahas perkataan Nosgalia tentang anak dewa yang akan segera bangkit. Dan Nosgalia bilang kalau anak itu ada di sekolah ini. Para dewa terus saja melakukan sesuatu untuk melenyapkan Anos. Saat mereka akan mulai pencarian anak dewa, tiba-tiba Gerard dari generasi kekacauan muncul menemui Misa. Dan bilang kalau dirinya melayani ayah Misa. Dan atas perintah ayah Misa, dia akan membawa Misa pergi. Tapi Anos tahu kalau Gerard adalah iblis yang bereinkarnasi. Karena iblis di zaman ini tidak ada yang mempunyai aura sebesar dirinya. Gerard pun mengakuinya guys. Lalu Anos mengizinkan Misa pergi dengan Gerard asal ditemani Rai. Gerard pun menyetujuinya di sini. Lalu Anos berniat menemui Menno Sensei untuk menanyakan Eldemade. Tapi ternyata Menno Sensei sudah diculik, dan murid-murid Menno Sensei sedang terperangkap sihir dimensi di kelasnya. Sasa pun menghancurkan sihir itu. Anos berpikir kalau ini bukanlah kebetulan. Lalu Anos pergi menuju Menara Union untuk menemui Melheis. Tapi Anos terlambat menemuinya. Di sana sudah ada pria yang sedang menebas tubuh Melheis hingga tak tersisa. Anos pun langsung menggunakan sihir Inggar untuk menghidupkan Melheis. Tapi pria itu menggunakan sihir sebaliknya, yaitu Reinggar, untuk membatalkan sihir Anos. Pria itu adalah kepala staf Raja Kematian Eldemade, Sieg Osma. Lalu Anos menggunakan Lebaido untuk menghentikan waktu Melheis agar bisa dihidupkan kembali nantinya. Tapi Sieg menggunakan pedangnya untuk menghancurkan Lebaido. Sieg memang sudah menyelidiki kemampuan Anos sebelumnya. Di tempat lain, Rai dan Misa, Sasa dan Misa Necron, Eleanor dan Zeza sedang menghadapi masalahnya sendiri. Kita mulai dari Rai dan Misa dulu guys. Yang saat ini sedang bersama Gerard, yang ternyata Gerard diperintah tuanya yaitu Raja Kutukan Kai Hiram untuk mengambil muasal Misa yang mempunyai darah roh Agung Reno. Karena Misa memang anak asli dari roh Agung Reno. Misa yang mendengar itu jelas terkejut, tapi Rai menenangkannya dan mengatakan kalau itu memang benar. Jelas pahlawan kanon tahu itu guys. Dan di sini Rai akhirnya bertarung dengan Gerard. Awalnya Rai sempat terpojokkan dengan kutukan-kutukan Gerard yang lumayan merepotkan. Tapi Rai bisa mengatasinya dan mengalahkannya. Sedangkan di tempat lain, Zeza dan Eleanor juga sedang menghadapi musuh yang merepotkan. Dia adalah Zabro guys, bawahan Raja Grisilia Delo dari Monumen Scarlet, yang dirinya sudah mengalahkan para Jerga kanon. Di sini Zeza dan Eleanor benar-benar kesulitan menghadapinya. Tujuan Zabro ke tempat itu adalah untuk mengambil batu yang mempunyai sihir seperti Santuari Axe, warisan Jerga. Tapi Zeza dan Eleanor bisa mengatasinya. Sedangkan Sasa dan Misa Necron sedang mengajar seorang wanita yang menculik Menno Sensei. Wanita itu bernama Linka Theornes, tapi dirinya sedang dikendalikan oleh Raja Hades. Mereka pun bertarung di hutan.
Sasa dan Misa Necron benar-benar terpojokkan di sini. Linka terlalu kuat bagi mereka berdua. Karena Linka juga salah satu iblis 2000 tahun lalu yang bereinkarnasi. Pertarungan pun terus berlangsung hingga akhirnya Linka menancapkan pedangnya ke tubuh Sasa dan membuat Sasa sangat kesakitan guys, hingga mengancam nyawanya. Tapi Misa Necron yang melihat itu seketika kekuatannya meningkat sangat besar, hingga bisa membuat kastil yang hampir setara dengan Delzogade dan menyerang Linka dengan sihir es yang sangat kuat. Sampai akhirnya Linka pun dikalahkan guys. Dan kita kembali ke Menara Union, di mana Anos sedang berusaha membangkitkan Melhes dari tangan Zeke. Di sini Zeke berusaha melawan Anos dengan permainan kata yang menggunakan kontrak Zex. Intinya Zeke akan memberitahu semua informasi yang diketahui dan Anos harus menebak salah satu informasi itu yang dipalsukan Zeke. Misalnya seperti anak dewa yang kemungkinan ada 3, yaitu Sasa dan Misa Necron yang awalnya memang satu orang, lalu Zeza dan Misa. Anos harus menebak dengan benar salah satu dari mereka. Dan jika Anos salah menebaknya, muasal Melhes harus hancur dan tidak bisa dibangkitkan kembali. Tujuan Zeke memang untuk melenyapkan Melhes, karena tidak mungkin dirinya bisa mengalahkan Anos dari segi kekuatan. Tapi saat Zeke berpikir bisa menang, dalam pertarungan kata itu tiba-tiba Melhes muncul dari tangga. Ternyata yang dihancurkan Zeke adalah tubuh Melhes yang palsu. Dan Anos dari awal sengaja mengikuti permainan Zeke untuk mendapatkan informasi yang dia punya. Zeke sangat menyesal karena dirinya benar-benar sudah kalah dari awal. Dia sekarang juga tidak mungkin bisa kabur. Dan akhirnya Anos mengubahnya menjadi burung hantu lagi guys. Jadi kesimpulannya di rangkuman kali ini, para bawahan 4 raja jahat menyerang secara bersamaan di tempat yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Dan semuanya dikalahkan. Walaupun sebenarnya para bawahan mereka lumayan kuat, apalagi Linka yang dikalahkan oleh Misa Necron. Tapi gue ngerangkum pertarungan mereka dengan detail guys. 4 raja jahat itu adalah Raja Monumen Scarlet, Raja Kegelapan, Raja Kematian, dan juga Raja Kutukan. Dulunya mereka melayani Raja Iblis Anos, tapi sekarang mereka di bawah kendali Nosgalia, ayah dari semua dewa. Dan tujuan mereka adalah anak dewa guys. Mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Sebenarnya gue lumayan bingung rangkum light novel ini sih. Soalnya banyak banget karakter baru yang sama sekali belum muncul di animenya. Dan belum ada gambar wujud mereka juga guys. Jadi gue harap kalian paham dengan alur ceritanya. Kalau banyak yang nonton pasti gue lanjutin dan gue perpanjangin durasinya. Silahkan subscribe biar Mimin makin semangat. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.